Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar di edisi hari ini Jumat 11 Juli 2025. Ermel BKT kembali menyapa Anda di Bincang Pagi. Dan tak lupa salam sehat. Dan seperti biasa kalau sudah salam sehat, saya sudah kehadiran narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Pajajaran, begitu ya, Kabupaten Bogor tentunya. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai gula dan garam. Dua-duanya enak tapi ini teman atau musuh anak kita. Jadi untuk Anda pendengar, obrolan di pagi hari ini juga tidak hanya bisa Anda dengarkan di 102 FM di pagi hari ini di Pro 1, namun juga Anda bisa menyaksikan langsung lewat live YouTube kami di RRI Bogor Official ya. Jadi Anda juga bisa langsung bertanya di live chat kami atau juga bisa di nomor WhatsApp kami di 08105 kali 4200. Dan sudah hadir dokter yang paling cantik, cukup lama nih ya udah gak ketemu ya aku ya. Iya. Bersama Dokter Vicky Novrisi Ananda Putri MGisi SPGK selaku dokter gizi dari RSUD Bakti Pajajaran. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ermel. Apa kabar? kabar? Kabar aku baik, kabar dokter gimana? Alhamdulillah baik, Oke, sehat. siap. Karena kalau sama dokter Vicky nih pengen bawaannya curcol terus ya masalah gizi. Boleh. Yang pengen kurus-kurus juga boleh. Jadi sekali lagi aku juga menginformasikan kembali untuk Anda bisa langsung bertanya di live chat kami atau juga di nomor WhatsApp kami di 08105 kali 4200 hingga pukul 9 pagi nanti ya. Oke, langsung ke dokter Vicky. Dokter, gula dan garam ini temanya adalah teman atau musuh anak kita. Padahal dua-duanya kayaknya kalau dilihat dua-duanya bagus begitu ya. Tapi ini anggapannya gimana nih kalau di masyarakat? Oke, kalau bicara teman atau musuh itu kita tergantung. Jadi bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Ya, tergantung berapa sih yang dikonsumsi dalam sehari. Itu sih yang paling penting gitu. Dan kalau untuk anak tuh dengan dewasa beda nggak sih ukurannya di setiap harinya, dok? Kalau untuk anak dulu, dalam sehari itu boleh konsumsi garam atau juga boleh konsumsi gulanya tuh berapa banyak? Ya, jadi memang berbeda. Berbeda kalau untuk anak, apalagi kalau anak itu ada kelompok usianya gitu dibagi. Jadi kalau secara umum nih ya, kalau misalnya untuk anak kita bicara gula gitu ya. Gula itu dalam sehari tidak boleh lebih dari 25 gram gula. Coba saya harus sambil ini ya. So ini angka-angka boleh ya, supaya nggak keliru. Oke, gitu. Boleh. Jadi kalau anak itu memang usia kalau semakin di bawah 1 tahun itu kita nggak perlu tambahan gula. Jadi gula artinya gula yang ditambahkan. Misalnya biasanya kita kalau di Indonesia kan gula pasir misalnya kita. Itu sebenarnya pada anak di bawah 1 tahun tidak ditambahkan, tidak disarankan untuk penambahan gula gitu pada makanan atau ya biasanya makanan ya. Tapi kalau nanti usianya bertambah, misalnya usia di atas 1 tahun 2 sampai 3 tahun gitu ya. Itu baru boleh kira-kira tapi tidak lebih dari 14 gram gula. Jadi kira-kira anak itu tidak lebih dari 25 gram gula. Tetapi ini perlu digarisbawahi, bukan artinya wah kita punya jatah 25 gram gula pasir yang ditambahkan, tidak. Tapi 25 gram itu adalah kebutuhan dalam sehari di dalam semua jenis makanan yang dikonsumsi gitu. Jadi bukan si penambahan gula pasir yang kita ketahui itu ya, betul. Tapi dalam makanan kan makanan kita semua ada kalau sumber karbohidrat tuh mengandung gula. Gula juga, betul. Jadi ada gula di dalamnya atau hidden sugar kita sebut. Jadi itu hati-hati, kita juga perlu melihat dalam sehari makannya itu seperti apa gitu. Nah itu untuk gula. Kalau garam dong? Kalau garam itu juga sama. Kalau anak juga tentunya lebih rendah dari dewasa. Kalau di bawah 1 tahun kita tidak perlu penambahan garam. Tapi kalau di atas 1 tahun sudah boleh penambahan garam. Tapi itu juga range-nya kira-kira gampangnya sih kalau garam itu tidak lebih dari setengah sendok teh garam dalam sehari. Dan itu perlu digarisbawahi juga Kak Ermel. Bukan garamnya yang ditambahkan, tapi semua makanan yang mengandung garam itu jatahnya tuh cuma segitu, setengah sendok teh garam. Jadi bukan garam yang ditambahkan garam dapur seperti yang kita untuk masak itu. Siap. Jadi nggak boleh salah kaprah begitu ya. Iya gitu. Oke. Nah ini kenapa bisa jadi teman, kenapa bisa jadi musuh akhirnya? Karena mungkin tadi jumlahnya begitu ya. Kalau terlalu berlebihan, kalau kurang dok?
Kalau kurang juga kita tetap butuh garam dan gula dalam tubuh kita ya. Kalau kekurangan juga nggak bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau kita konsumsi makanan beragam, artinya kalau kita mau dapat gula itu kita tidak perlu artinya kita makan yang manis-manis, enggak. Tapi kita bisa dapatkan dari sumber karbohidrat makanan pokok kita sehari-hari. Misal kita di orang Indonesia bisa nasi, kentang, ubi. Nah itu karbohidrat besar itu karbohidratnya kalau dicerna di dalam pencernaan kita itu jadi bentuk paling kecilnya adalah gula atau glukosa. Nah jadi sebenarnya kita udah dapat dari makanan sumber makanan pokok kita gitu. Jadi sebenarnya jadi teman tuh kalau kita sebenarnya konsumsi makanan alami seperti itu aja gitu. Tapi kalau begitu menjadi musuh artinya kalau kita menambahkan atau kita sebutnya added sugar. Nah, misalnya yang sekarang di pasaran banyak itu sebenarnya makanan dan minuman kemasan, olahan gitu ya. Itu kalau kita mau lebih teliti kita lihat di balik kemasan makanan kita atau minuman, ingredients ada nutrition facts ya. Nah itu kita bisa lihat situ sugarnya berapa, gulanya berapa di situ, berapa gram gitu. Nah yang kita harus waspadai adalah kandungan gula-gula yang di dalam makanan dan minuman kemasan gitu. Karena itu menjadi penambah gula dalam sehari kita kan gitu. Padahal kita sebenarnya udah konsumsi gula dalam bentuk makanan utuh atau real food atau whole food gitu. Nah itu kalau menjadi musuh karena itu. Kalau kebanyakan. Nah ini kan kita bicara anak ya dok ya gitu. Nah kalau yang paling disarankan menurut dokter gitu ya, asupan gizinya yang paling pas mungkin yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang di tengah masyarakat untuk para ibu-ibu khususnya gitu ya. Menu makanan yang paling simple, sederhana tapi itu sudah mencakup gula dan garamnya dan pas menurut dokter adalah apa aja? Jadi kita bisa dapat gula tadi yang saya sebut dari makanan pokok terutama paling terbanyak. Jadi anak tetap misalnya makan 3 kali sehari gitu ya. Di dalam sekali makan lengkap. Jadi kita sebutnya gizi seimbang. Bergizi seimbang artinya dalam satu piring makan ada makanan pokok, karbohidrat itu yang mengandung gula. Kita udah dapat gula tuh ya. Terus dari sayur-sayuran itu juga karbohidrat, sumber karbohidrat juga, gulanya juga ada kan dipecah jadi glukosa. Nah, kemudian kita bisa dapat garam. Sebenarnya garam alami atau sodium gitu ya, natrium itu kita dapatkan dari bahan makanan kita, lauk pauk. Misal lauk hewani kita dapat dari telur, ayam, ikan, daging itu semua sudah mengandung garam. Makanya rasanya sebenarnya kan gurih ya. Betul. Gitu. Kalau belum kita kasih bumbu apapun sebenarnya udah gurih. Gitu. Jadi kaldu. Nah, itu sebenarnya udah ada garamnya. Dan kita bisa konsumsi itu untuk anak-anak ya. Jadi udah tidak perlu ditambahkan banyak garam lagi gitu. Terus ya dari lauk nabati juga ada tahu, tempe, kacang-kacang itu juga tetap mengandung natrium atau garam, tapi ya mungkin dalam jumlahnya lebih sedikit gitu. Jadi sebenarnya yang penting lengkap aja makannya tadi, mengandung karbohidrat, protein, terus ada sayur, buah-buahan. Nah, apalagi buah nih. Buah juga bisa sebagai cemilan. Nah, anak-anak kalau buah mengandung gula juga, tetapi gulanya karena gula alami tidak dimasukkan dalam kategori added sugar gitu. Jadi masih lebih aman gitu untuk konsumsi buah dari yang mengandung gula gitu. Kalau cara pengolahan ya dok, aku pernah mendengar ini kalau misal kayak sayur kelamaan juga nanti seratnya hilang, nutrisinya juga hilang dan sebagainya macamnya. Nah kalau untuk anak juga sama pengolahannya mungkin hanya direbus aja atau seperti apa dok? Sebenarnya sama saja gitu. Prinsipnya kalau kita seperti sayuran gitu ya, terlalu dimasak terlalu lama tentunya vitamin dan mineralnya larut hilang. Kalau seratnya mungkin masih ada ya, tetapi kita nggak bisa mendapatkan manfaat banyak dari vitamin mineralnya yang sudah larut gitu. Jadi kalau sayur memang rekomendasinya tetap diolah, dimasak, tapi sebentar. Jadi jangan sampai layu gitu. Jadi masih segar juga. Atau masih kayaknya kalau beberapa sayuran kayak masih kers-kers gitu. Nah, rasanya masih renyah. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi yang penting sudah dimasak supaya kita menghilangkan kontaminasi dari mikroorganismenya, bakteri sebagainya gitu. Sama sih prinsipnya seperti dewasa. Tapi mungkin agak lebih tricky untuk anak, terutama kalau anak-anak yang memang picky eater atau sulit makan. Nah, itu juga
pengolahannya mungkin lebih harus lebih kreatif aja gitu, lebih beragam misalnya, atau kesukaannya apa gitu, mungkin seperti itu aja. Oke, berarti kurang lebih pengolahannya tetap sama begitu ya dok ya. Ya. Juga tadi sempat dokter bilang bahwa sebenarnya kalaupun udah direbus setengah matang, tetap si bakteri-bakterinya udah nggak ada kan dok ya? Karena kan sekarang itu teman-temanku gitu, jadi kalau sebelum masak sayur mayurnya tuh direndam air garam dulu gitu. Nah itu jadi akhirnya nanti ke sayurnya tak berlebihan garam juga nggak sih dok? Karena katanya untuk menghilangkan bakteri-bakteri kan, karena sayurnya pada saat ditanam ya entah mungkin ada disemprot dengan apa segala macem gitu. Nah itu benar nggak sih dok? Ya sebenarnya sih kalaupun mau direndam dengan air garam terlebih dahulu, umumnya sebelum dimasak itu dicuci lagi, cuci dengan air mengalir lagi. Jadi kan sebenarnya garamnya pun juga ikut larut juga ya sebenarnya gitu. Nah dipastikan, tapi kita masaknya bukan setengah matang mungkin Kak, tapi memang harus matang, tapi tidak lama gitu. Jadi harus matang mungkin sampai, maksudnya kalau pakai air ya mendidih airnya sampai mendidih, keluar uap airnya, tapi setelah itu matikan, jadi nggak terlalu lama, mungkin seperti itu. Siap deh. Mungkin kalau untuk cara-cara yang seperti itu ibu-ibu udah cukup hatam ya. Hanya tinggal diasah aja kemampuan dalam memasaknya gitu ya. Oke, nah ini juga yang paling agak PR. Karena kalau bicara garam dan gula, cemilan khususnya di anak-anak, yang sehat itu kayaknya ya, karena memang di warung saya banyak cemilan-cemilan mungkin yang tidak sehat. Tapi kalau khusus anak-anak, ini bicara anak-anak dok gitu, yang paling disarankan tuh cemilan-cemilan yang seperti apa? Ya, tentunya kalau yang tadi saya sampaikan, makanan kemasan, makanan olahan gitu ya, istilahnya mungkin fast food, tambahan fast food atau junk food, itu tentu kalau kita lihat di label makanannya di belakangnya, itu garamnya kemungkinan tinggi. Karena garam yang tinggi itu selain sebagai penyedap rasa, itu juga untuk pada beberapa jenis makanan jadi pengawet juga, pengawet alami gitu. Jadi memang perlu dibatasi. Kalau untuk anak-anak tentunya, ya sebenarnya nggak hanya anak ya, tapi untuk dewasa juga kan. Tapi terutama pada anak itu kita batasi juga sih snack-snack, cemilan-cemilan yang makanan olahan seperti kemasan gitu. Itu perlu dibatasi karena itu garamnya juga tinggi. Gulanya juga kayak sekarang banyak nih minuman kekinian, minuman kemasan. Walaupun itu judulnya jus buah gitu ya, tapi kita perlu hati-hati. Pastikan ya jus buah, terus susu kotak, susu segar. Nah itu ya, susu rasa-rasa itu juga kita perlu lihat. Ternyata kandungan gulanya juga nggak sedikit yang kandungan gulanya tinggi gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan, karena kalau punya kebiasaan itu ya kita khawatirkan sebenarnya di jangka panjangnya gitu. Mungkin pada anak tidak langsung ada efeknya ya begitu makan garam dan gula tinggi gitu ya. Tapi itu seperti tabungan. Jadi nanti di usia anak saat sudah dewasa, bahkan sudah lansia, itu baru tuh kerasa ada penyakit-penyakit yang dulunya disebabkan dari pola makannya gitu. Karena padahal aku juga mau tanya gitu, kalau untuk anak-anak tuh sesungguhnya kalau mulai dari masih kecil tadi gitu, kalau udah kebanyakan gula apa yang akan terjadi dengan tubuhnya? Kalau kebanyakan garam juga apa yang akan terjadi dengan tubuhnya? Itu efeknya nanti di masa kita udah usia-usia gitu dok? Iya, tapi terutama paling cepat itu kalau anak kebiasaan konsumsi manis, gula yang tinggi gitu ya. Makanan olahan tinggi itu paling sering adalah obesitas. Yang pertama akan muncul di anak-anak juga bisa. Jadi obesitas atau berat badannya lebih. Nah, karena kan kalori yang masuk, gini, makanan yang enak-enak itu tentunya akan dimakan lebih dalam porsi yang lebih banyak. Betul sekali. Selain si gulanya memang mengandung kalorinya. Kalau kita makan gula jadi kalorinya pun jadi lebih tinggi, dan makanan itu kan enak. Jadi ada keinginan untuk makan lebih banyak. Apalagi kalau gula itu sifatnya manis ya, sifatnya itu udah adiktif. Jadi kalau kita sudah terbiasa makan makanan manis, minuman manis dalam sehari-hari, itu kalau sehari aja kita nggak makan manis atau minum manis pasti nyari. Betul, aku tuh dok. Gitu. Iya, harus. Ya itu karena memang sifatnya adiktif. Nah, yang dikhawatirkan pada anak kan belum mampu untuk memilih, maksudnya dia tidak merasakan ini yang harus ya begini, yang tidak boleh begini gitu kan. Ada itu. Jadi memang peran orang tua itu penting karena untuk memilih dan memilih makanan apa sih gitu ya. Jadi
stok di rumah tuh harus diperhatikan stok makanannya apa aja gitu. Jadi yang pertama obesitas gitu. Nah, obesitas itu sebenarnya adalah akar dari penyakit lain. Jadi selama ini kan obesitas hanya dianggap masalah penampilan. Nah, ya misalnya obesitas ya nanti bajunya nggak bagus kalau pakai baju misalnya kayak gitu ya, sesederhana itu. Tapi sebenarnya nggak, kan obesitas itu adalah penyakit gitu. Karena dengan obesitas kita bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit lain gitu, diabetes gitu. Yang tadi saya bilang, mungkin pada saat masih anak-anak dia gula darahnya belum tinggi, tapi begitu nanti beranjak dewasa gula darahnya mulai tinggi tuh, jadi kena diabetes misalnya kayak gitu. Nah, dari diabetes bisa komplikasi lain, jantung, stroke dan segala macam. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Berarti kalau di anak kasusnya kalau kebanyakan gula tadi di obesitas aja ya dok ya gitu. Kan kalau kayak kita di orang dewasa katanya kalau kebanyakan gula jadi gampang lemah, lemes kayak gitu-gitu. Itu juga berlaku di anak nggak sih? Supaya ini jadi awareness ke orang tua kalau ngelihat anaknya kayak kok anak jadi ngantukan ya, atau mungkin jadi nggak bersemangat kayak yang lain gitu, nggak seperti biasanya. Itu bisa dilihat juga nggak sih sejak dini dok? Kalau ngantukan sih tidak signifikan ini ya, tetap tapi ada beberapa anak yang sensitif itu begitu makan gula ya seperti karena tadi gula seperti istilahnya kalau zaman sekarang sugar rush gitu ya. Jadi maksudnya jadi lebih aktif gitu, itu bisa ya karena memang gula itu kan sebagai sumber energi kita ya. Jadi ya dapat tambahan sumber energi jadi lebih aktif gitu. Ada yang kalau misalnya jadi ngantuk atau apa, mungkin kemungkinan ya pertama kita lihat dulu tidurnya pastinya ya, atau aktivitasnya kurang gerak gitu, kurang olahraga, kurang main lari-lari misalnya ya, bermain aktivitas fisiknya kurang, atau ya memang kalau berat badannya sudah meningkat itu biasanya kan lebih lebih malas gerak jadinya gitu ya. Jadi mungkin terlihat kayaknya kok ngantuk gitu ya, bisa saja seperti itu. Oke. Jadi sesungguhnya sih malah harusnya kalau dengan nambah gula jadi lebih aktif tadi ya. Iya, biasanya seperti itu. Nambah energi. Oke. Jadi jangan salah kaprah. Mungkin jadi terdengar kayak aduh capek gitu ya, karena harus setiap hari ngebacain ingredients dan segala macam akhirnya buat para orang tua gitu. Tapi ini penting banget memang untuk masa depan si anaknya itu sendiri begitu ya. Nah, ini juga tadi penting, jadi agak melebar sedikit dok tentang obesitas begitu ya. Karena beberapa orang di sekitarku juga mengeluhkan aduh anak nih udah kegendutan banget begitu. Tapi ternyata dia sendiri anaknya itu harus ngemilnya bahkan bisa dibilang 20 menit sekali, 30 menit sekali, kalau enggak agak cranky kayak gitu ya. Nah, mungkin ini mungkin akan jadi masalah tadi karena si obesitas tadi. Disiasatinya harus seperti apa dok untuk orang tua gitu? Karena mungkin akhirnya jadi kecanduan tadi, manis-manis, kecanduan juga yang asin-asin gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti apa yang harus dilakukan untuk orang tua? Ini mungkin pengalaman saya ya, bicara pengalaman, beberapa orang tua juga datang, pasien saya, pasien anak gitu ya, orang tuanya yang datang nih. Nah, seringkali memang kalau anak, orang tuanya udah khawatir gitu ya, jadi membawa anaknya kan. Nah, sedangkan anaknya merasa kalau saya tanya nggak masalah gitu, karena dia nggak merasa ada keluhan kan gitu. Terutama anak-anak yang masih anak-anak sebelum remaja gitu biasanya. Kalau remaja kadang beda lagi, dia udah mulai jaga penampilan misalnya gitu. Jadi merasa oh kalau obesitas harus cari cara nih, harus turun. Nah, tapi kalau untuk anak-anak biasanya belum ada awareness atau kesadaran terhadap apa yang ada masalah nggak ya dalam tubuh saya, itu nggak ada. Nah, jadi biasanya yang lebih sering saya berikan edukasi itu sebenarnya orang tuanya. Gitu. Pertama dari mulai itu biasanya kalau obesitas kita lihat dari keluarganya, kebiasaan makannya, karena kebiasaan atau pola makan anak itu terbentuk dari keluarga gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa menyalahkan juga anaknya karena sering jajan atau segala macam, tapi itu biasanya dibawa dari rumah dulu gitu. Misalnya di keluarganya memang nggak suka makan sayur misalnya, nah itu terbawa ke anaknya bahwa nanti anaknya nggak suka sayur. Mungkin karena anaknya juga nggak pernah lihat orang tuanya makan sayur misalnya gitu ya. Jadi mulai dari situ dulu orang tua biasanya saya tanyakan orang tuanya suka makan sayur nggak misalnya kayak gitu. Terus di awalnya bisa saja terjadi karena di rumahnya disediakan makanan di stok gitu awal, tapi ternyata kebablasan gitu jadinya. Nah itu kita harus ya mau nggak mau agak lebih tega gitu bahwa tidak menyediakan makanan-makanan olahan, snack-snack cemilan yang padat kalori, tinggi gula, tinggi garam, sama tinggi lemak, itu juga penting gitu. Nah dari situ juga tuh, jadi
kita biasanya memang saya selalu edukasinya ke orang tuanya tua ya? juga gitu. Sama ya mungkin kalau anak sebenarnya kalau untuk obesitas tuh kita juga nggak bisa ekstrim seperti dewasa untuk menurunkannya cepat atau gitu ya. Tapi setidaknya kita ubah dulu pola makannya, pola hidupnya gitu ya. Dan ajak anak juga lebih aktif bergerak gitu. Jadi setiap hari tuh ada kegiatan fisiknya gitu. Walaupun bukan olahraga yang misalnya bukan olahraga yang cabang olahraga gitu ya, tapi harus aktif. Jadi sekeluarga memang ikut. Jadi nggak bisa juga orang tuanya misalnya, ayo kamu jalan sepeda gitu keluar, tapi orang tuanya hanya menyuruh gitu di dalam rumah ya kan. Itu jadi ajak, mau nggak mau memang harus ajak bareng-bareng misalnya kayak gitu. Jadi harus dari keluarganya dulu sih gitu. Sama ya nanti pengendalian biasanya di sekolah suka jajan misalnya gitu. Nah itu juga perlu diberikan pengertian gitu bahwa boleh sesekali jajan seperti itu, tapi dibatasi misalnya ya seminggu sekali gitu, seperti kayak gitu. Jadi lebih banyak disediakan makanan rumah, jadi makanan yang real food. Artinya real food itu bahan baku makanan dari awal sama produk makanan itu tidak jauh berbeda bentuknya gitu. Itu yang disebut dengan real food gitu. Oke. Jadi anak tuh meniru kebiasaan orang tua ya. Ini menjadi wejangan juga di pagi hari untuk para orang tua ya. Setuju banget Dok ya. Nah Dok, kalau untuk yang sehat itu, nah selain nanti juga aku tanya, jadi aku keingetan tentang sekolah gitu ya. Karena bekal tuh temanku, kakak-kakakku membawakan anak-anaknya tuh hampir segambreng, ramean supaya pokoknya yang penting jangan lapar di sekolahan gitu ya. Tapi sebelum ke situ Dok ya, yang aku mau tanyakan adalah patternnya atau mungkin aturan yang benar dalam menyiapkan makanan anak. Tadi kan kata dokter setidaknya makannya pagi, siang, dan sore ya Dok ya. Kalau untuk cemilan itu disisipkannya di mana? Oke, kalau anak sekolah itu juga kan biasanya kalau anak itu ada istirahatnya 2 kali ya kan. Biasanya istirahat pertama itu karena sudah sarapan paginya, istirahat pertama mungkin kita bisa bawakan bekal yang tidak terlalu mengenyangkan. Jadi misalnya buah gitu ya, atau cemilan seperti, kalau saya lebih sarankan itu cemilan yang ada tetap kandungan proteinnya gitu. Jadi bukan hanya tepung-tepung misalnya. Misalnya kalaupun mau roti nih contohnya, walaupun saya nggak merekomendasikan roti sering ya, cuma bisa contoh yang simple roti. Tapi kita bisa isi rotinya itu dengan telur gitu, dengan tuh seperti sandwich gitu bikin bentuknya. Nah itu tapi porsinya tidak usah terlalu banyak karena mengingat di istirahat kedua atau yang siang jam 12 gitu makan siang. Nah itu baru kita berikan makanan lengkap yang ada nasinya, misalnya ada lauk, ada sayur gitu. Nah nanti sisipan lagi cemilannya di sore hari gitu, setelah pulang sekolah tuh misalnya sebelum les, biasanya anak-anak gitu kan, dibekelin dulu dengan cemilan yang sehat juga. Nanti baru pulang sekolah misalnya jam 6, jam 7 itu sudah makan malam. Dan perlu ingat bahwa makan terakhir makan malam juga penting waktunya. Jadi bukan berarti nggak boleh makan malam, tapi boleh makan terakhir di malam hari itu 3 jam sebelum waktu tidur gitu. Jadi misal anak-anak tidur jam 9, berarti ya jam 6 udah terakhir makan, kira-kira gitu. Gitu. Jadi tetap boleh makan di malam hari gitu aja sih. Berlaku juga nggak untuk yang dewasa Dok? Oh tentunya. Nah kalau dewasa tergantung kondisinya. Kalau memang berat badannya berlebih, tentunya kita usahakan nggak banyak cemilan ya, karena biasanya penyumbang terbesar dari kalori itu adalah cemilan gitu. Karena kita biasanya nggak makan cemilan sedikit karena nggak kenyang kan rasanya. Jadi biasanya banyak pengalaman ya gitu. Jadi gitu kalau dewasa. Oh tapi untuk anak kita perlu lihat lagi ya kondisinya. Kalau anak memang berat badannya kurang gitu, saya juga beberapa ini berkebalikan dengan obesitas ya. Tapi berat badan kurang itu kita juga perlu sisipkan cemilan yang padat kalori gitu. Nah biasanya juga ada kasus-kasus pasien saya itu berat badannya kurang atau beratnya sulit naik akibat dari sebenarnya cemilannya sering, makan cemilannya banyak, tapi kok beratnya nggak naik gitu. Dan ternyata dengan dia ngemil manis contohnya ya, dan dia udah kenyang duluan nih Kak, sebelum dia waktunya makan utama. Jadi akhirnya makan utamanya nggak habis atau bahkan nggak dimakan. Jadi itu juga perlu kita
lihat juga gitu. Oke. Kalau untuk jam makan dok, kalau pagi tuh disarankan untuk anak-anak jam berapa, siang jam berapa, dan kalau tadi kan malam sebaiknya 3 jam sebelum mereka tidur. Tapi kalau untuk pagi dan siang tuh diperkirakan yang paling bagus untuk anak-anak tuh jam berapa dok? Ya sekitar jam 6 jam 7 sampai jam 8 masih oke. Jadi tergantung kalau anaknya sekolah pasti kan sekitar jam 6 jam 7 udah makan pagi ya. Betul. Terus jam makan siang jam 12 jam 1 gitu ya. Nanti makan sore ya jam 6 jam 7 gitu terakhir. Lebih enak sih seperti itu. Nah biasanya juga anak kita buat jadwal teratur dulu makannya supaya istilahnya lambungnya itu adaptasi dulu dengan jadwal makan gitu. Nanti baru disisipkan di antara waktu makan itu boleh ada cemilan. Gitu. Deh siap. Baik pendengar, kita akan lanjutkan obrolan menarik kita di pagi hari ini masih bersama dengan Dr. Vicky, Dr. Gizi begitu ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor. Sekali lagi saya juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di live chat kami di pagi hari ini di RRI Bogor Official atau juga di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Kami akan kembali setelah jeda dan juga beberapa lagu berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap di sini. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Dulu yang semalam di Masuk RRI luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
lagi tentunya masih bersama dengan Ermel Bekata dan juga masih bersama Dokter Vicky pendengar, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live chat kami di pagi hari ini. Jadi izin dok langsung aku baca boleh? Boleh. Takut pada protes pendengarnya karena kayaknya menantikan sekali. Karena ini rata-rata curhatan ya dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke, langsung aku menuju ke pertanyaan pertama. Ini dari Winda Dewi Astuti. Selamat pagi, izin tanya, untuk menambahkan garam atau gula pada di MPASI ini boleh dari umur berapa? Terima kasih. Oke, kalau untuk MPASI memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyatakan sebenarnya tidak perlu menambahkan garam atau gula karena memang ada penyedap rasa alami dari makanan gitu. Jadi kalau di bawah 1 tahun sebenarnya bayi itu perasanya artinya dia masih berkembang ya. Indera pengecapnya perasa itu masih berkembang. Jadi sebenarnya masih rasa dari kaldu, rasa dari daging yang tadi istilahnya memang sudah mengandung garam secara alami gitu ya. Jadi tidak perlu ditambahkan. Tetapi pada kasus-kasus misalnya anaknya ada beberapa yang sulit makan misalnya ya karena mungkin tidak terlalu berselera gitu ya. Sebenarnya kita masih boleh tambahkan garam tapi sedikit sekali. Jadi kalau ukurannya yang gampang itu adalah 1/8 sendok teh garam atau ujung ya. Tapi itu perlu diperhatikan untuk dalam 1 hari gitu. Jadi untuk pembuatan MPASI misalnya mau diberikan 3 kali MPASI, di dalam 3 kali pemberian itu ya hanya boleh seujung gitu garam, sedikit sekali. Jadi masih boleh sih, tapi kita lihat dulu kondisinya. Kalau selama tidak ditambahkan garam, anaknya masih lahap makannya, ya udah nggak usah digaram dulu. Oke, siap. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Winda Dewi Astuti. Selanjutnya aku ke ini Bam ya. Oke, selamat pagi, izin bertanya Kak, apakah micin ini berpengaruh pada pola pikir anak? Nah, generasi micin, halo. Oke, micin itu sebenarnya kan adalah istilah kita dari MSG ya, monosodium glutamat. Jadi itu adalah sebenarnya garam karena ada sodium tadi ya, natrium atau sodium garam, tapi memang dibentuk jadi bubuk untuk penambah rasa. Kalau dari penelitian memang belum ada yang penelitian kesimpulannya jelas bahwa tadi generasi micin jadi menghambat pola maksudnya membuat pola pikir atau istilahnya yang menurunkan kognitif anak gitu ya. Itu sebenarnya belum ada ujinya gitu ya, terutama di manusia gitu. Memang ada beberapa itu di hewan yang saya tahu ya, misalnya di hewan pecoba. Tapi itu kan yang diberikan adalah MSG dalam bentuk cukup banyak untuk si hewan itu ya gitu, perbandingan dengan berat badannya. Ada beberapa efeknya gitu ya di otaknya dan sebagainya, di organ-organ tubuhnya, tapi itu pada hewan coba. Nah, kalau dari rekomendasi dunia sebenarnya boleh pemakaian MSG, tapi ya memang dalam batas aman, artinya saya lupa gramnya ya. Oke. Sambil saya tahu soal itu kan gram-graman ya. Tapi sebenarnya kalau MSG itu kita siasatnya gini aja, kalau memang sudah menggunakan MSG atau bumbu-bumbu masakan instan itu kan sudah mengandung MSG juga, kita tidak perlu tambahkan garam lagi gitu. Itu jadi hanya salah satu. Dan kemungkinan besar juga kalau kita tambahkan MSG terlalu banyak, itu sebenarnya juga rasanya jadi pahit untuk masakan ya. Itu akan berubah. Maksudnya rasanya jadi tidak enak kalau kebanyakan. Karena memang dia struktur kimianya ya, akibat struktur kimianya. Jadi kalau misalnya kebanyakan pun itu juga nggak enak. Jadi memang pasti kita menggunakannya sedikit. Berbeda kalau yang tadi makanan cemilan ya, itu juga kalau kita makannya, artinya tadi pertanyaan kakak juga tadi awal ada ini ya, kalau makan habis ngemil lagi. Nah itu kalau terus-terusan ngemil itu ya tentunya yang masuk banyak gitu garamnya. Tapi untuk kognitif sih sampai saat ini belum ada penelitiannya. Oke.
Mungkin bisa ditarik garis lurus begitu ya. Pokoknya kalau sesuatu yang berlebihan mungkin juga jadinya nggak baik ya dok Ya, ya. betul. Walaupun untuk tadi secara tidak langsung ke kognitif sih memang belum ada penelitiannya begitu. Tapi dihindari saja, jangan terlalu banyak supaya tetap sehat, itu aja mungkin ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bam tadi ya. Saya selanjutnya ke Lisa Novitasari. Selamat pagi dokter, mau tanya, kalau anak belum 2 tahun tapi sudah makan snack dari brand-brand yang dilabeli sebagai produk bayi, sebetulnya snack bayi itu aman gak sih buat bayi? Oke, kalau bicara aman gaknya kita tergantung nanti lihat itu produknya ya. Tentunya yang pertama kita lihat suatu produk itu apakah sudah ada izin edarnya, terutama kan yang BPOM gitu ya. Untuk makanan, terus label dari BPOM misalnya. Terus kandungan tetap tadi kita label makanannya kita lihat kandungan gula garamnya ada berapa sih gitu, dan terus komposisinya. Jadi selama komposisinya itu bahan makanan alami, tidak ada misalnya penambahan bahan tambahan pangan, misalnya ada pewarna, ada penambah rasa, penguat rasa, pengawet kayak gitu, masih oke aja sih. Tapi tetap kita pilih sebenarnya makanan alami gitu. Balik lagi ke makanan alami, makanan yang kita olah sendiri misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih bahan-bahannya apa aja kan gitu. Jadi kalau tadi menyiasati, biasanya anak makanan snack bayi itu buat tambahan makan ya, tapi kita perlu hati-hati jadwal makannya. Kalau terlalu banyak snacknya, khawatir anaknya kenyang, jadi tidak mau makan yang makanan utamanya gitu. Oke, jadi sebaiknya memang makanan utama dulu yang paling penting begitu, baru diimbangi dengan snack ya dok ya. Oke, siap. Semoga menjawab pertanyaan dari Lisa Novitasari. Selanjutnya aku ke Satya Bangsa. Selamat pagi, mau bertanya, apakah anak-anak bisa kecanduan makanan yang manis-manis? Kalau bisa, apa tanda-tandanya? Terima kasih. Oke, yang tadi saya sampaikan, manis itu sifatnya adiktif. Jadi di dalam, secara singkat ya, di dalam otak kita nih, kalau kita makan manis, manis gula itu akan memberikan sinyal ke otak, memberikan rasa nyaman. Jadi makanya seringkali kalau stres misalnya ya, dewasa juga terjadi gitu. Misalnya stres, enaknya makan makanan yang manis. Karena itu akan memberikan kenyamanan, atau istilahnya di daerah otak itu disebutnya adalah sistem reward. Jadi kayak sesuatu hal yang misalnya kayak kita kan orang Indonesia juga kebiasaan merayakan acara apa makan-makan gitu ya. Misalnya kayak gitu, ulang tahun makan-makan kayak gitu. Itu jadi hal yang membahagiakan gitu. Nah, karena otak menganggapnya itu sebagai reward, jadi akan dicari terus tuh gitu, adiktif. Nah, lama-lama ambang rasa manis kita tuh akan naik. Jadi biasanya kita kalau orang yang udah biasa minum makanan manis akan berbeda tuh ambangnya dengan orang yang nggak biasa manis. Jadi jadi kalau semakin kita sering makan manis, ambangnya makin naik. Jadi segini aja tuh nggak dianggap manis nih. Jadi harus sampai ke sini, kira-kira gitu. Jadi nah, bisa taunya ya tentunya nagih itu. Nyari terus, jadi setiap hari mau minta yang manis-manis gitu. Dan itu memang stopnya susah, tapi bisa. Walaupun susah tapi bisa. Jadi biasanya kita kurangi dulu frekuensinya, kurangi jumlahnya. Lama-lama juga nanti lidah kita juga akan terbiasa lagi untuk konsumsi yang tidak manis gitu. Asal dibiasakan. Atau jangan sampai nih Satya Bangsa juga punya kebiasaan ngemil depan anak. Jadi ditiru. Bisa jadi. Jadi anaknya kayak nggak mau kalah, aku juga. Jadi semoga itu juga sekali lagi bisa menjawab. Ini dari Navarel selanjutnya. Dok, kalau usia jelang 50 tahun, baik ini sudah tidak anak-anak ya. Jelita. Jelang 50 tahun, baik. Makan 2 kali saja aman atau tidak? Ini nggak apa-apa ya dok ya? Boleh, ada boleh. pertanyaan ini. Jadi makan jam 10-an siang dan sebelum maghrib. Kadang malah sarapan itu aman atau tidak dok? Karena perut saya sudah mulai buncit. Gitu. Saya jadi nggak enak nih sama perut saya. Atau juga. Itu berarti disengaja untuk makan 2 kali mungkin. Maksudnya sengaja emang untuk mengurangi makan. Mengurangi ya, kayaknya sih seperti itu. Iya. Ya kalau untuk kita bicara dewasa sih sebenarnya untuk 2 atau 3 kali makan sebenarnya nggak masalah. Tapi jangan lebih dari 3 gitu yang penting ya. Nah itu sesuai kebiasaan aja tuh, atau kemampuan dari saluran cernanya. Tapi kalau memang tadi tujuannya untuk menurunkan berat badan, tapi kita perlu tahu, kita perlu hati-hati. Walaupun makannya cuma 2 kali, tapi tetap dalam sekali makan kita perlu makan yang seimbang. Yang tadi saya bilang, piring makannya itu harus lengkap. Ada
karbohidratnya. Mungkin kalau untuk menurunkan berat badan karbonya dikurangin, tapi jangan juga sama sekali nggak ada karbohidrat gitu, karena kita juga perlu karbohidrat untuk fungsi tubuh kita. Jadi karbohidratnya ada tapi mungkin dikurangi porsinya, terus dibanyakin lauk dan sayurnya misalnya kayak gitu. Dan boleh pilih cemilan di antara waktu makan itu ya cemilan yang sehat, misalnya buah atau misalnya protein lagi kacang-kacangan misalnya kayak gitu, tapi tidak digoreng ya, misalnya kacang-kacangan rebus atau panggang. Nah baru makan lagi nanti sore, nggak apa-apa sih, itu boleh aja selama kebutuhannya tercukupi. Gitu. Oke. Dan tadi juga ditanyakan kadang malah sarapan itu aman atau tidak kalau nggak sarapan? Nggak sarapan, oke. Sebenarnya kalau kita bicara aman nggak aman, ya sekarang soalnya banyak juga nih yang intermittent fasting. Betul. Nah, kan, jadi baru makan siang. Biasanya melakukan intermittent fasting itu tujuannya untuk menurunkan kalori yang masuk, untuk menurunkan berat badan gitu. Tetapi ternyata dari penelitian memang dengan intermittent fasting turun di awal bisa lebih banyak gitu dibanding kita tidak intermittent fasting. Tapi sebenarnya dari penelitian pun hasilnya mau intermittent atau tidak itu hasilnya tidak terlalu signifikan bedanya. Yang signifikan adalah tetap defisit kalori, jadi tetap tergantung kalorinya yang masuk gitu. Karena kalau itu hanya bicara intermittent tuh hanya waktunya. Tapi juga pada saat makan itu kita perlu berapa jumlahnya yang dimakan, berapa banyak, itu juga penting. Tapi memang beberapa penelitian kayak puasa gitu ya, memang itu banyak manfaat kesehatannya ya, karena ada periode puasa itu memang istilahnya mengistirahatkan pencernaan kita, memperbaiki hormon-hormonnya gitu ya, menyeimbangkan lagi hormonnya, misalnya kayak gitu juga bisa sih gitu, tergantung kondisi dan tujuannya apa. Oke ya. Jadi sejauh ini kalau memang masih bisa nggak sarapan, mungkin masih boleh-boleh juga gitu dok? Boleh aja. Boleh aja ya. Oke, siap. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Navarel. Selanjutnya, dok, ini cukup banyak, tidak apa-apa saya bacakannya satu persatu. Boleh. Oke, ini dari Aldimas. Selamat pagi, mau bertanya, apakah jenis gula alami dan gula yang biasa kita konsumsi itu memiliki efek yang sama? Terima kasih. Gula alami dan gula alami mungkin gula pasir, gula aren gitu? Mungkin penambahan. Seperti itu kayaknya ya. Dan gula yang biasa kita konsumsi itu apakah memiliki efek yang sama? Efek yang sama dalam hal apa ya ini ya? Mungkin adiktifnya ke tubuhnya. Jadi sebenarnya sama aja gula. Kita juga perlu hati-hati walaupun ini gula alami. Artinya kan kalau gula pasir, gula aren, gula gula merah itu kan sebenarnya alami juga. Maksudnya dari tumbuh-tumbuhan ya. Betul. Gitu, dari alami, tapi tetap jumlahnya kita lihat juga gitu. Itu kan berarti sifatnya gula tambahan atau added sugar. Nah itu kita yang tadi perlu perhatikan, karena batasnya juga pada dewasa juga nggak boleh banyak-banyak ya, sekitar 30 gram per hari. Tapi itu diperhitungkan juga tadi, balik lagi, gula yang ada dalam makanan, dalam karbohidrat itu juga perlu diperhatikan. Oke. Karena kan orang ngerasa kayak kalau kayak minum kopi dok gitu, yang penting bukan gula pasir, gula aren kayaknya masih aman gitu ya. Padahal kalau kebanyakan juga sebenarnya kan iya, kalorinya sama aja, cuma memang pada proses pengolahannya aja yang berbeda. Jadi tapi tetap kalau kita tambahkan gula, ya tetap itu juga hati-hati ya gitu. Jadi jangan juga sering-sering nambahkan gula ke dalam minuman kita gitu. Oke, siap. Ini yang bertanya jadinya yang dewasa semua ya. Tadi yang anak-anak udah di atas sekarang. Sekalian ya. Sekalian kayaknya. Baik, dari Santika Desriana, izin bertanya dokter, banyak iklan menyebut produk mereka mengandung vitamin, namun ternyata tinggi gula atau natrium. Bagaimana orang tua bisa membedakan produk yang benar-benar sehat dan yang hanya gimmick? Wah, ini kayaknya curhatan banget ya. Berat juga nih ya. Oke. Kalau vitamin kan biasa suplemen ya, mungkin kita sebutnya suplemen vitamin dan mineral untuk anak-anak. Jadi kalau vitamin itu memang tidak jarang yang memang ada penambahan rasa manisnya kan ya, apalagi misalnya vitamin yang sirup gitu. Betul. Terutama ya, karena kan kalau sebenarnya kalau rasa vitamin dan mineral asli itu rasanya nggak enak. Maksudnya kalau dia benar-benar campuran vitamin mineral, ada rasa kayak mungkin rasa pahitnya, terus agak rasa kayak rasa besinya gitu lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi mungkin ditambahkan dengan perasa gula atau perasa, tapi yang memang untuk bahan makanan ya, ya pasti ada kandungan gulanya. Jadi kalau sirup-sirup vitamin
Kalaupun juga kayak vitamin yang tablet atau yang sekarang yang kunyah gitu ya, itu juga pasti ada rasa pemanisnya. Makanya kalau itu diberikan hanya pada kondisi anak-anak yang memang butuh vitamin lebih atau kekurangan vitamin gitu. Kalau kita usahakan dari makanan alami yang ada buah dan sayur-sayurannya, vitaminnya sudah tercukupi gitu. Tapi bagi anak-anak yang misalnya makan sayur dan buahnya kurang, bisa kita tambahkan vitamin dan mineral gitu. Tapi itu untuk masing-masing tergantung kondisinya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Ijal. Semoga tadi menjawab dari pertanyaan Santika Desriani ya. Oke, selanjutnya Dok, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Matcha 07. Kenapa ya Dok, adik saya kalau makan tanpa kecap itu nggak bisa makan? Apakah sudah kecanduan gula? Dan ini juga masih balita katanya ya. Dan ini 2 pertanyaan Dok, boleh ya Dok ya? Yang pertama adalah kenapa kalau misalnya makan tanpa kecap itu nggak bisa makan? Apakah sudah masuk dalam kategori kecanduan gula? Yang pertama. The second is, apakah wajar ya Dok jika kita konsumsi cemilan berlebihan baik gula maupun natrium itu menimbulkan rasa pusing? Oke. Baik, kalau tadi kecap terus setiap kali makan itu berarti kan seleranya nih ya gitu. Tapi ya itu perlu ditarik lagi nih riwayatnya, penyebab awalnya kenapa nih diberikan kecap atau minta setiap makanan dikasih kecap gitu. Tentunya itu perlu jadi perhatian juga karena tetap di kandungan kecap, terutama kecap manis, ada gulanya dan jangan salah ada garamnya juga. Jadi walaupun kecapnya manis, tetap kandungan garamnya juga tinggi. Jadi gula dan garam. Nah, itu perlu dikurangi lah gitu ya. Tentunya perlahan-lahan memang pastinya gitu. Tapi ya bisa diberikan pengertian juga gitu. Memang susah gampang sih, tapi sebaiknya tidak berlarut-larut karena ya memang itu namanya juga yang selalu yang enak itu pasti kita akan cari terus kan gitu. Betul. Terus tadi satu lagi yang kedua adalah wajar nggak Dok kalau kita konsumsi cemilan berlebihan baik gula maupun natrium itu menimbulkan rasa pusing? Itu juga susah ya kalau pusing itu spektrumnya luas. Pusing tuh kenapa penyebab pusingnya mungkin seperti makannya apa? karena putus cinta kan bisa jadi pusing gitu maksudku. Iya kan jadi banyak karena pusingnya muter atau nyut-nyutan atau kayak melayang itu juga tergantung. Jadi saya nggak bisa jawab nih bisa penyebabnya dari situ, kita belum tahu ya. Kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi secara sederhana kita bisa lihat, mungkin tadi saya juga belum bahas nih. Misalnya garam, terutama garam ya, bisa juga pusing salah satunya karena tekanan darah tinggi. Nah, jadi bisa paling sederhana coba aja cek dulu tensinya gitu berapa, apakah tinggi atau enggak gitu. Nah, tadi juga untuk jangka panjang kalau makan garam dalam jumlah berlebihan rutin pada anak itu juga dewasanya bisa jadi hipertensi gitu, tekanan darah tinggi. Jadi itu juga mengapa kita concern gitu untuk garam ya karena bisa darah tingginya bisa berujung ke penyakit jantung, stroke dan juga penyakit ginjal. Itu yang kita waspadai. Makanya memang paling penting udah screening dari sejak dini ya Dok ya untuk anak-anak begitu ya. Pertanyaan terakhir Dokter. Selamat siang Dokter, maaf izin bertanya, kalau berat badan anak dari kecil sampai dewasa kenapa nggak bisa gemuk sehingga kurus terus? Udah dicek ronsen di lab sehat, nggak ada penyakit apa-apa, cuma katanya kekurangan darah merah. Dan ini dikasih obat penambah darah terus sama dokter yang periksanya. Kenapa kalau begitu ya? Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini mungkin agak keluar sedikit dari gula dan garam, tapi mungkin boleh dibantu jawab Dok. Terima kasih Ibu Supriyati pertanyaannya. Ya, kalau keterangan dari itu kemungkinan kekurangan sel darah merahnya dibantu dengan suplemen mungkin terjadi anemia gitu ya. Jadi anemia atau kekurangan sel darah merah. Atau kita lihat dari kadar Hb-nya, paling sederhana tuh hemoglobinnya rendah. Memang pada kondisi tertentu anak yang anemia memang ada kesulitan untuk naik berat badannya, ya gitu, karena istilahnya gimana ya? Kalau kita gini, sel darah merah itu, hemoglobin itu sebagai pembawa oksigen di dalam tubuh kita. Nah, kalau oksigen itu dibutuhkan untuk semua organ tubuh kita atau sel-sel kita untuk berfungsi normal, berfungsi seperti seharusnya, dan juga sebagai energi, istilahnya energi bahan bakar dia untuk berfungsi. Nah, kalau
kekurangan kalau kekurangan oksigen itu juga fungsi atau pertumbuhan pada anak ya, terutama pertumbuhannya juga bisa kurang gitu, istilahnya kayak gitu ya. Selain pertama bisa, tapi pentingnya dicari anemia itu penyebabnya apa? Karena apa dulu ya, Dok? Karena apakah dari asupannya? Karena pertama itu sering pada anak tuh karena defisiensi zat besi atau defisiensi Fe. Biasanya kita perbaiki dulu dari pola makannya. Kurang nggak makan proteinnya? Itu jadi sumber-sumber makanan protein yang kandungan zat besinya tinggi perlu dicukupi dari situ dulu. Nah, kalau misalnya sudah coba asupannya ternyata kok udah diperbaiki tidak kelihatan ada perubahan gitu. Nah, itu kita bisa cek lebih lengkap lagi darahnya, bisa lihat penyebabnya apa. Nah, kemungkinan ada juga beberapa kasus yang memang anemianya itu istilahnya bawaan gitu. Jadi memang ada penyebabnya yang membuat anemia. Itu yang perlu diobati gitu. Jadi di saat makanan udah dipenuhi nih dari makanan, tapi kok masih tetap anemia, kita cari penyebab lain. Nah, itu yang perlu diobati. Kalau memang ada penyakit anemianya disebabkan oleh memang kelainan darah istilahnya, itu ya perlu diobati di terapi gitu. Oke, siap. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Supriyati begitu ya. Jadi memang tadi diperbaiki dulu proteinnya ya, Dok ya. Kalaupun tidak, dicek lagi lebih lanjut dari hasilnya seperti apa, jangan sampai memang tadi ada bawaan begitu ya, Dok ya. Oke, siap. Dokter, gak kerasa menunjukkan waktu pukul 9 di pagi hari luar ini. Biasa 1 jam nih ya pembicaraan kita. Luar biasa. Apa kita mau buka lagi nanti 2 jam? Bosan gak nanti pendengarnya? Aku sih enggak, aku sih yes. But thank you dokter sudah hadir di Pro 1 RRI Bogor, sudah memberikan informasi yang begitu banyak ke kita pagi hari ini. Untuk dokter sehat selalu, sukses terus juga tentunya ya. Oke. Kalau bisa ketemu dokter di jadwal prakteknya di setiap hari apa mungkin? Saya ada di Rabu, Kamis, Jumat jam 10 sampai 12 pagi. Jam 10 sampai jam 12 pagi ya. Oke, langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor. Kalau begitu, ini waktunya RML BKT untuk pamit undur. Semoga apa yang sudah kami informasikan untuk Anda di Bincang Pagi kali ini bisa menginformasi khususnya untuk kesehatan anak-anak Anda, dan juga tadi ada sisipan di Jelita ya. Jelang 50 tahun. Oke, yang jelas salam sehat untuk Anda semua. RML BKT pamit undur dan selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1